kalian semua, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel Nonton Alur. Jadi di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Homefront. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2013. Tak perlu banyak spoiler di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan puluhan anggota geng motor datang ke sebuah bar yang merupakan markas mereka. Sementara di luar banyak polisi yang sepertinya sedang melakukan pengintaian. Salah satu anggota geng motor itu bernama Bill Broker. Terlihat mereka semua masuk ke sebuah ruangan rahasia. Sebelum masuk, mereka terlebih dahulu harus memakai masker, karena sepertinya barang itu sangat berbahaya. Di sana terlihat pimpinan geng yang bernama Danny dan juga anaknya yang bernama Jojo. Tak lama kemudian pasukan DEA datang menyergap mereka. Saat anggota geng yang lain melawan, Broker justru menyerahkan diri. Hal itu membuat Danny menyadari kalau Broker adalah salah satu dari mereka. Faktanya, Broker memang anggota DEA yang sedang menyamar. Saat Danny dan Jojo berusaha kabur, Broker dan anggota DEA lainnya mengejar. Broker menjatuhkan motornya untuk menghentikan mobil mereka. Jojo yang diminta menyerah justru melawan, yang membuat anggota DEA menembaknya dengan brutal. Hal itu membuat Danny murka dan menyalahkan Broker atas kematian anaknya itu. Setelah kejadian itu, Broker mengundurkan diri dari kesatuan. 2 tahun berlalu. Terlihat seorang anak bernama Maddie yang sedang bermain diganggu oleh 3 anak laki-laki yang nakal. Di sisi lain, Broker yang sedang membetulkan rumahnya dipanggil pihak sekolah untuk segera datang. Karena ternyata Maddie adalah anak dari Broker. Di sana Broker disambut oleh seorang psikiater yang bernama Susan. Kemudian Broker menjelaskan dia mengajarkan bela diri kepada Maddie hanya untuk berjaga-jaga dan bukan untuk menyakiti. Saat akan pulang, ibu si gendut yang tidak terima menyuruh suaminya untuk menghajar Broker. Namun Broker dengan mudah melumpuhkan pria itu yang diketahui bernama Jimmy. Saat di mobil, ibu si gendut tampak marah karena suaminya itu sangat mudah dikalahkan oleh Broker. Wanita itu berniat akan memberitahu kakaknya tentang kejadian ini. Scene berpindah di mana terlihat beberapa anak muda yang sedang menikmati narkoboy. Tak lama kemudian datang seorang pria bernama Gator yang langsung menghajar mereka. Diketahui kalau Gator adalah kakak dari ibu si gendut dan merupakan bandar narkoboy di kota itu. Bahkan ternyata ibu si gendut yang bernama Casey kecanduan narkoboy milik Gator. Pagi harinya Broker datang ke tempat kerja Jimmy untuk meminta maaf. Jimmy yang sebenarnya orang baik tentu memaafkannya. Setelah itu Broker menuju ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Tak lama kemudian datang beberapa orang yang mencoba mengganggu Broker. Setelah berusaha sabar, akhirnya Broker tak tahan juga dan langsung menghajar mereka. Saat ditanya, orang itu tidak mau mengaku siapa yang menyuruh mereka.
Di sisi lain, terlihat Gator yang sedang meracik narkoboy miliknya. Dia mendapat telepon dari anak buahnya tentang kegagalan memberi pelajaran kepada broker. How the fuck did that happen? Berpindah lagi ke broker yang sedang mengajarkan kepada anaknya cara berkuda. Diam-diam Gator datang ke rumah broker dan membocorkan ban mobilnya. Kemudian Gator masuk ke dalam untuk mencari tahu siapa sebenarnya broker. Lalu Gator mengambil boneka Maddie dan kucing kesayangannya. Malam harinya Maddie meminta broker untuk mencarikan bonekanya yang telah hilang. Karena jika tidak ada boneka itu, Maddie tidak akan bisa tidur. Kemudian broker mencari boneka dan kucing kesayangan Maddie. Namun dia hanya menemukan kepala bonekanya saja dan mendapati ban mobilnya telah bocor. Sementara di rumahnya, Gator membaca biodata broker yang ternyata mantan anggota DEA yang pernah menyamar ke dalam kelompok Denny. Keesokan harinya, Gator kedatangan pacarnya yang bernama Cheryl. Di sana, Cheryl mengatakan pengkhianatan broker kepada kelompok Denny. Hal itu membuat Gator mendapatkan sebuah ide. Dia meminta bantuan pacarnya itu menemui pengacara Denny untuk bernegosiasi. Gator akan membunuh broker dengan imbalan Denny mau membagi customernya kepada Gator. Saat itu juga Cheryl langsung menemui pengacara Denny untuk memberikan berkas milik broker. Dan sang pengacara langsung memberikannya kepada Denny. Esok harinya teman broker mengatakan tentang kakak Casey yang bernama Gator, seorang montir perahu yang mempunyai sambingan memproduksi narkoboy sendiri. Malam harinya anak buah Denny yang bernama Cyrus menemui Cheryl. Cyrus meminta Cheryl menunjukkan alamat broker. Namun sebelum itu Cheryl meminta kesepakatan dulu tentang distribusi narkoboy pacarnya. Cyrus yang seorang pembunuh kejam tentu tidak akan bernegosiasi dan justru mengancam Cheryl untuk segera menunjukkan di mana alamat broker. Esok harinya broker datang ke sebuah kafe dan bertemu dengan Gator bersama Cheryl di sana. Broker mengaku sudah tahu kalau Gator yang telah mencuri boneka dan kucing kesayangan anaknya. Di sana broker mengancam Gator. Jika Gator macam-macam, maka dia akan berhadapan dengannya. Setelah itu, broker menuju ke tempat gudang Gator. Di sana, dia melihat banyak alat pembuat narkoboy. Bahkan di sana juga ada paket narkoboy yang siap edar. Broker berencana membakar gudang itu dengan cara memasukkan bensin ke dalam bola lampu. Sehingga saat saklar dinyalakan, lampu itu akan meledak dan membakar gudangnya. Di sana dia melihat kucing kesayangan anaknya. Namun saat akan mendekat, tiba-tiba broker disekap dan disiksa anak buah Gator. Namun untungnya broker bisa membalikan keadaan dan menghajar mereka semua. Di tempat lain, Cyrus dan anak buahnya bersiap melakukan aksi mereka. Di sana teman broker datang untuk memperingatkannya tentang kedatangan Cyrus. Kemudian saat di kandang kuda, teman broker berhadapan dengan salah satu geng motor. Dan dia membunyikan klakson untuk memberi kode kepada broker.
Broker menyuruh Medi untuk bersembunyi di bawah, sementara dirinya akan bersiap menghadapi mereka. Medi yang ketakutan berusaha lari ke dalam hutan. Saat anak buah Cyrus mengejar, Broker langsung menembaknya. Kemudian Cyrus datang dan mereka langsung gelut di sana. Sementara Medi dibawa kabur oleh Cheryl menggunakan kapal. Ternyata Cheryl membawa Medi ke gudang milik Gator. Gator tentu marah karena perbuatan Cheryl itu bisa membawa Broker datang ke gudangnya. Tiba-tiba Casey datang karena curiga terhadap Gator. No shit. Di sana Casey mendengar suara anak kecil di dalam gudang. Dan saat Casey menyalakan lampunya, gudang Gator habis terbakar. Gator yang marah mencoba merebut Medi dan tak sengaja menembak Casey. Kemudian Gator membawa kabur Medi. Saat mencoba mengejar, mobil Broker terbalik. Lalu Gator mencoba mendekat untuk membunuh Broker. Namun inilah yang terjadi. Broker berhasil melumpuhkan Gator dan Medi akhirnya selamat. Di akhir film, Broker menemui Danny di penjara hanya untuk mengucapkan salam. I'll be waiting. Dan film pun selesai. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.